Halo, nama saya Hana Ismaila Konita dengan NIM 22000825. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hilda Mulia Puspa dengan NIM 22072004. Perkenalkan, nama saya Lulu Agnia Triananda dengan NIM 22022215. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrul Ramadhan Hanafi, NIM 2312626 dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Landasan pendidikan adalah suatu gagasan atau suatu prinsip yang dijadikan titik tolak dalam praktik pendidikan dan studi pendidikan. Landasan pendidikan memiliki beberapa jenis, yaitu landasan religius pendidikan, landasan filsafati pendidikan, landasan hukum pendidikan, dan landasan hukum atau landasan yuridis pendidikan. Landasan pendidikan berfungsi sebagai titik tolak atau acuan bagi para pendidik dalam menyelenggarakan praktik pendidikan dan studi pendidikan. Adapun beberapa manfaat dari landasan pendidikan. Yang pertama, memahami dan memperluas wawasan pendidikan baik yang bersifat faktual maupun ideal. Yang kedua, menghindari terjadinya berbagai kesalahan dalam praktik pendidikan dan studi pendidikan. Lalu yang ketiga, dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis bagi para pendidik. Landasan pendidikan memiliki dua sifat. Yang pertama itu landasan ideal pendidikan dan yang kedua landasan faktual pendidikan. Landasan ideal pendidikan adalah seperangkat asumsi atau konsep hidup manusia yang diharapkan atau dicita-citakan dijadikan titik tolak praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Landasan ideal pendidikan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu landasan religius pendidikan, landasan filsafat pendidikan, dan landasan hukum atau landasan yuridis pendidikan. Berdasarkan karakteristiknya, landasan ideal pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu karakteristik normatif dan karakteristik preskriptif. Perbedaan antara normatif dan preskriptif adalah karakteristik normatif memuat asumsi atau prinsip yang mengatur bagaimana seharusnya pendidikan itu, sedangkan karakteristik preskriptif memberikan petunjuk atau pedoman tentang apa yang seharusnya ada di dalam pendidikan. Adapun manfaat dari landasan ideal pendidikan. Yang pertama, memperluas wawasan tentang hal-hal yang bersifat ideal atau yang seharusnya mengenai pendidikan. Manfaat yang kedua yaitu memungkinkan pendidik dan calon pendidik untuk membandingkan berbagai aliran dan teori ideal dalam pendidikan. Yang ketiga, menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Landasan religius pendidikan. Landasan ini adalah seperangkat konsep hidup manusia yang diharapkan sesuai ajaran agama tertentu yang dijadikan titik tolak dalam praktik pendidikan atau studi pendidikan. Landasan religius pendidikan memiliki karakteristik yang tidak hanya bersifat normatif atau preskriptif, namun juga bersifat imperatif, yang artinya landasan religius mewajibkan tentang sesuatu berkenaan dengan pendidikan. Landasan religius pendidikan juga memiliki 3 jenis. Yang pertama, landasan sosio-religius pendidikan. Yang kedua, landasan penghayatan religius pendidikan. Dan yang ketiga, landasan ideal religius pendidikan. Landasan sosio-religius pendidikan. Landasan ini merupakan kondisi nyata dari berbagai lembaga keagamaan yang terdapat dalam suatu masyarakat. Misalnya Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM. Yang kedua, landasan penghayatan religius pendidikan. Landasan ini merupakan kondisi nyata dari pengenalan, pengetahuan, dan pemahaman berbagai kelompok penganut agama. Dan yang ketiga, landasan ideal religius pendidikan. Landasan ini merupakan ajaran agama yang diharapkan menurut kitab sucinya masing-masing dan para tokoh agama yang dijadikan titik tolak praktik dan atau studi pendidikan. Landasan ideal yang kedua yaitu landasan filsafat pendidikan. Landasan filsafat pendidikan ialah perangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang disarankan dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Ada beberapa karakteristik dalam landasan filsafat pendidikan.
Yang pertama, komprehensif mendasar, yaitu mengkaji hal-hal mendasar secara komprehensif. Yang kedua ada reflektif sistematis, yaitu merefleksikan pengalaman hidup secara sistematis. Yang ketiga ada kritis kontemplatif, yaitu mengungkap hakikat atau makna secara kritis. Yang keempat ada normatif atau preskriptif, yaitu mengatur sebagaimana seharusnya. Yang terakhir ada individualistik unik, yaitu proses dan hasil berfilsafat antara satu filsuf dengan filsuf yang lainnya akan berbeda. Landasan filsafat pendidikan terbagi menjadi 4, yaitu secara idealisme, realisme, pragmatisme, dan nasional Pancasila. Yang pertama saya akan menerangkan tentang landasan filsafat pendidikan yang idealisme. Secara definisi didasarkan pada pandangan idealis tentang realitas dan pengetahuan. Filosofi idealisme menekankan kepentingan ide, gagasan, dan nilai-nilai dalam pendidikan. Contoh sederhananya yaitu ketika seorang guru memberikan ujian dan siswanya tidak memiliki niat untuk mencontek karena dia yakin dengan jawaban yang sudah ia ketahui. Hal itu merupakan bentuk percaya diri atas kemampuan dirinya sendiri. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan melaksanakan ujian tulis. Bapak harap anak-anak mengerjakan dengan serius karena ini menentukan nilai kenaikan kelas. Boka, kamu kok gak ngasih tahu sih kalau hari ini ujian? Aduh. Sudah bilang kok minggu lalu kamu aja yang gak pernah masuk ke sekolah. Waktu ujian sudah dimulai, Bapak harap jangan sampai ada yang mencontek ya. Aduh gawat. Aduh mau di siapa ini, mana gak belajar lagi. Semalam main game sih ini. Aduh bingung aku ya, bingung. Waktu kurang 10 menit lagi. Alhamdulillah ujiannya sudah selesai. Semoga mendapatkan nilai yang baik. Pak, saya sudah selesai, Pak. Oke, kalau sudah selesai bisa dikumpulkan di sini. Dahlah, gelap. Selanjutnya ada landasan filsafat pendidikan realisme. Secara definisi, pandangan ini menganut atau menekankan pengalaman secara nyata atau kenyataan secara objektif. Contohnya, siswa didorong untuk berpartisipasi dalam diskusi dan debat tentang topik-topik yang ada di dunia nyata. Mereka harus menyusun argumen, pendapat secara rasional dan logis, sehingga mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kenyataan secara kompleks. Menurut Ibu, sebaiknya kita beli motor, Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Tidak apa-apa, jauh sedikit. Lagi pula, menurut Bapak, lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Iya, Ibu tahu, menabung memang penting. Tapi motor juga penting, Pak. Kita perlu usahakan beli motor. Apalagi motor kan bisa dipakai untuk keperluan lain juga. Misalnya saja untuk antar anak-anak ke sekolah. Sepertinya belum mendesak. Anak-anak selama ini tidak mengeluh kan? Jalan kaki pulang pergi ke sekolah? Ya memang tidak sih. Tapi kita ini sebenarnya memang sudah perlu punya motor. Misalnya saja untuk Ibu. Kalau Ibu harus ke pasar, lalu untuk... Kita lanjutkan saja diskusinya nanti ya, Bu. Kalau anak-anak sudah tidur. Oh ya Pak, soal rencana beli motor, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita beli motor bekas saja? Kan tidak terlalu mahal. Bisa saja kita cari motor bekas. Tapi kita lihat dulu harganya. Kalau kira-kira kita mampu mencicilnya, ya kita beli. Tapi kalau tidak, Bapak pikir lebih baik kita menabung dulu sampai tabungan kita cukup.
Ibu setuju. Nya ada landasan filsafat pendidikan praktisme. Pandangan filsafat ini menekankan pengalaman, tindakan, dan hasil yang praktis dalam proses pembelajaran. Contoh penerapannya yaitu siswa diberi masalah dunia nyata yang harus mereka selesaikan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari. Ini mendorong pemecahan masalah yang praktis dan tentunya lebih simpel. Halo adik-adik, apakah kamu pernah menemukan persoalan di kehidupan sehari-harimu? Persoalan dengan temanmu mungkin? Atau persoalan tentang lingkungan sekolahmu? Kalau pernah, apakah kamu memberikan tanggapan dari persoalan tersebut? Kamu belum tahu apa itu tanggapan? Tanggapan suatu persoalan adalah ungkapan berupa persetujuan, sanggahan, atau pendapat tentang baik atau buruk yang dikemukakan terhadap suatu masalah setelah kita melihat peristiwa atau membaca teks bacaan. Dalam memberikan tanggapan, kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Contohnya, kita menemukan permasalahan bahwa banyak siswa yang membuang sampah di sembarang tempat. Lalu, kita tidak setuju dengan peristiwa itu. Maka, kita bisa menanggapinya dengan sanggahan seperti kalimat berikut. Perbuatan siswa tersebut sangat tidak terpuji dan jangan ditiru. Setelah menanggapi, kita juga bisa menambahkan saran untuk memecahkan persoalan itu. Menemukan permasalahan bahwa banyak siswa yang membuang sampah di sembarang tempat. Kita dapat memberikan saran seperti kalimat berikut. Alangkah baiknya jika setiap siswa memiliki kesadaran tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Tapi, sebelum kita menanggapi dan memberikan saran terhadap suatu persoalan, kita harus tahu dulu pokok permasalahan dari peristiwa tersebut. Untuk mengetahuinya, bisa dengan mengajukan beberapa pertanyaan, seperti apa yang menjadi pokok permasalahan, siapa yang menjadi pokok pembicaraan, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, mengapa hal itu terjadi, dan bagaimana penyelesaiannya. Begitulah caranya menyampaikan tanggapan dan saran dengan baik. Lalu yang terakhir ada landasan filsafat pendidikan nasional Pancasila. Landasan ini mencerminkan nilai-nilai tujuan dan visi negara tersebut dalam bentuk masa depan pendidikan dan perkembangan masyarakat. Setiap negara memiliki landasan pendidikan nasional yang berbeda-beda, nasionalisnya sendiri, yang seringkali mencerminkan budaya, sejarah, dan tantangan yang unik. Contoh penerapannya, siswa diajarkan tentang nilai-nilai nasional yang penting dalam budaya dan sejarah negara mereka, seperti rasa patriotisme, kerjasama, toleransi, dan menghormati keragaman. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang ditutup? Buka gerbangnya. Sini kalian semua, Udin, Ari, mendekat ke Ustadzul Mudhi. Kenapa gerbang harus ditutup? Mereka bukan muslim, Ustadz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustadz? Tentu, tapi apa kalian ikhlas? Ikhlas, Ustadz! Landasan hukum atau landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam praktik pendidikan dan studi pendidikan. Berdasarkan karakteristik dari landasan hukum atau landasan yuridis pendidikan tidak hanya bersifat normatif atau perspektif, tetapi juga bersifat imperatif.
Perbedaan sifat imperatif pada landasan yuridis pendidikan dan pada landasan religius pendidikan, bahwa sifat imperatif pada landasan yuridis pendidikan ini bersumber dari pemerintah, sedangkan sifat imperatif pada landasan religius pendidikan bersumber dari Tuhan. Adapun jenis-jenis dari landasan hukum atau landasan yuridis pendidikan, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan contoh dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini yaitu Ketetapan MPRS Republik Indonesia nomor 27/MPRS/1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Lalu yang ketiga, ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan adapun contoh dari undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu ada peraturan pemerintah. Contoh dari peraturan pemerintah ini yaitu Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lalu yang kelima ada peraturan presiden. Contoh dari peraturan presiden ini yaitu Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Lalu yang keenam ada peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh itu peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi, conclusion dari materi landasan pendidikan yang telah dipaparkan oleh saya dan teman-teman saya, pendidikan akan dapat diselenggarakan secara mantap, jelas tujuannya, relevan isi kurikulumnya, serta efektif dalam penyelenggarannya apabila mengacu pada suatu landasan pendidikan yang kokoh. Oleh karena itu, sebelum menyelenggarakan praktik pendidikan, para pendidik, khususnya para calon pendidik, perlu memperkokoh landasan pendidikan